Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan iman dan Islam di dalam hidup ini. Salam dan salawat kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi terakhir sampai hari kiamat nanti. Para sahabat yang budiman, saya sekarang akan bercerita tentang telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara beriman kepada hari kiamat adalah beriman tentang adanya telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Hadis-hadis yang datang di dalam masalah ini mencapai derajat mutawatir. Di antaranya adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap nabi memiliki telaga dan sesungguhnya mereka akan saling berbangga siapa di antara mereka telaganya paling banyak didatangi. Hadis sahih riwayat Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, telagaku sepanjang 1 bulan perjalanan, airnya lebih putih daripada susu, baunya lebih wangi daripada minyak kasturi, dan kizannya, yaitu sejenis teko, sebanyak bintang di langit. Barang siapa yang minum darinya, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya seandainya dia masuk ke dalam neraka setelah itu karena dosa yang telah dilakukan, maka dia tidak akan diazab dengan rasa haus. Umat beliau sallallahu alaihi wasallam akan mendatangi telaga beliau dan meminum darinya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan aku akan menolak manusia dari telagaku sebagaimana seseorang menolak onta orang lain dari telaganya. Maka para sahabat bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, apakah engkau mengenal kami pada hari tersebut? Beliau menjawab, ya, kalian memiliki tanda yang tidak dimiliki umat-umat yang lain. Kalian akan mendatangi telagaku dalam keadaan putih, wajah, tangan, dan kaki kalian karena dari bekas wudhu. Hadis riwayat Imam Muslim. Orang yang beriman ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, kemudian murtad sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam, maka akan dijauhkan dari telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku akan mendahului kalian di atas telaga dan akan dinampakkan beberapa orang di antara kalian kemudian tiba-tiba dijauhkan dariku. Aku pun bertanya, wahai Robku, bukankah mereka adalah para sahabatku? Maka dikatakan kepada beliau, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan setelah dirimu. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Di dalam hadis yang lain dikatakan kepada beliau, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka rubah setelahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya membuat bid'ah di dalam agama termasuk merubah yang dimaksud di dalam hadis ini. Dikhawatirkan dia tidak bisa meminum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun bukan berarti apabila dia masuk ke dalam neraka, dia kekal di dalamnya. Karena yang kekal di dalam neraka adalah hanyalah orang-orang kafir.
Dua hadis terakhir menunjukkan bahwasanya setelah meninggal dunia, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui apa yang dilakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa meminum dari telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari di mana kita sangat membutuhkannya. Berikut ini, sahabat, beberapa kejadian di padang mahsyar. Di antara kejadian di padang mahsyar adalah percekcokan antara para pembesar, orang-orang kafir, dan para pengikutnya. Allah menyebutkan di dalam surat Saba ayat 31 sampai dengan 33 bahwasanya orang-orang kafir akan dihadapkan kepada Allah. Berkatalah orang-orang yang dianggap lemah kepada pembesar-pembesar mereka, "Kalau bukan karena kalian, tentulah kami dahulu menjadi orang-orang yang beriman." Pembesar-pembesar tersebut membantah dan mengatakan, "Apakah kami yang telah menghalangi kalian dari petunjuk sesudah petunjuk itu datang kepada kalian? Tidak. Sebenarnya kalian sendirilah orang-orang yang berdosa. Maksudnya menginginkan kesesatan, dan kami hanya mengajak." Orang-orang yang dianggap lemah balik membantah dan mengatakan, "Tidak, sebenarnya tipu daya kalian malam dan siang hari, itulah yang menghalangi kami, ketika kalian menyuruh kami untuk kafir kepada Allah dan menjadi sekutu-sekutu baginya." Akhirnya semua menyesal tatkala melihat azab. Demikianlah keadaan para pembesar dan tokoh masyarakat yang mengajak kepada kesyirikan dan menghalangi manusia dari tauhid. Mereka berlepas diri dari para pengikut mereka dan tidak bisa menolong mereka sedikit pun. Para pengikut akan celaka sebagaimana para tokoh tersebut dan para pembesar juga celaka. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya menyelamatkan dirinya dari neraka. Jadilah seorang tokoh masyarakat yang mengajak kepada tauhid. Dan apabila dia adalah orang yang lemah, maka janganlah dia mengikuti kemauan para pembesar ataupun orang banyak apabila dia menghalangi manusia dari tauhid dan mengajak kepada kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita dan juga mereka, menghilangkan rasa cinta dunia yang berlebihan dalam diri kita, dan menghilangkan kesombongan dari dalam diri kita, dan menjadikan rasa takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara kejadian di padang mahsyar bahwasanya Allah akan bertanya kepada orang-orang musyrikin tentang sesembahan selain Allah yang mereka sembah di dunia. Di manakah mereka pada hari tersebut? Dan Allah akan bertanya kepada mereka tentang bagaimana sikap mereka terhadap ajakan para rasul alaihissalam. Di dalam surat Al-Qasas ayat 62-66, Allah akan memanggil orang-orang musyrikin dan menghina mereka dengan bertanya, "Di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kalian sangka mereka adalah sekutu-sekutuku?" Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkata kepada orang-orang musyrikin, "Berdoalah kalian kepada sekutu-sekutu kalian." Maka mereka pun berdoa kepada sesembahan-sesembahan mereka di dunia, meminta pertolongan kepada mereka dalam keadaan genting tersebut. Sebagaimana mereka dahulu meminta di dunia, maka sesembahan-sesembahan tersebut tidak bisa berbuat apapun dan tidak menjawab seruan mereka. Barulah mereka mengetahui bahwasanya sesembahan-sesembahan tersebut tidak bisa menolong mereka sedikit pun. Allah juga akan bertanya kepada mereka, "Apakah jawaban kalian terhadap ajakan para rasul? Yaitu apakah kalian membenarkan mereka dan mengikuti ajaran mereka untuk bertauhid?" Demikianlah keadaan orang-orang musyrikin.
Sesembahan-sesembahan mereka di dunia tidak bisa mengabulkan doa mereka ketika sangat dibutuhkan. Tidak bisa menolong mereka di hadapan Allah, bahkan mereka berlepas diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yang tidak bisa mengabulkan sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari doa orang yang berdoa kepada mereka. Dan apabila manusia dikumpulkan, mereka akan menjadi musuh bagi orang-orang yang menyembah mereka. Dan mereka akan mengingkari ibadah yang dilakukan orang-orang musyrikin terhadap mereka." Quran Surat Al-Ahqaf ayat 5-6. Adapun orang-orang yang bertauhid, maka Allah akan menolong mereka di dunia maupun di akhirat. Di antara kejadian di padang mahsyar bahwasanya Allah akan bertanya kepada para malaikat dan Nabi Isa alaihissalam. Allah menyebutkan di dalam surat Saba ayat 40-42 bahwasanya di padang mahsyar Allah akan bertanya kepada para malaikat yang disembah oleh sebagian manusia sebagai penghinaan terhadap orang-orang musyrikin yang dahulu menyembah mereka. "Apakah mereka ini dahulu menyembah kalian?" Para malaikat menjawab, "Maha suci Engkau, Engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Akan tetapi sebenarnya mereka dahulu telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin tersebut." Maksudnya, bahwasanya orang-orang musyrikin ketika menyembah selain Allah, baik orang yang soleh, benda mati, dan lain-lain, maka pada hakikatnya mereka menyembah jin. Karena yang menyuruh mereka untuk menyekutukan Allah adalah jin. Apabila mereka menaati, berarti mereka telah menyembah jin tersebut. Para malaikat pun tidak kuasa untuk memberikan manfaat dan tidak pula mudarat kepada orang-orang yang telah menyembah mereka. Para penyembah malaikat itu pun akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Maidah ayat 116 sampai dengan 117, Allah menyebutkan bahwasanya Allah akan bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai penghinaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang Nasrani yang menjadikan beliau dan ibu beliau sebagai Tuhan. "Wahai Isa putra Maryam, apakah engkau dahulu pernah mengatakan kepada manusia, 'Jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah'?" Nabi Isa alaihissalam menjawab, "Maha suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk mengatakannya. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah engkau mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka, kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk mengatakannya, yaitu, sembahlah Allah, Robku dan Rob kalian. Dan aku menjadi saksi atas mereka selama aku hidup bersama mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau maha menyaksikan sesuatu." Demikianlah keadaan para malaikat dan Nabi Isa alaihissalam. Mereka adalah makhluk yang taat beribadah kepada Allah. Senang apabila manusia hanya menyembah kepada Allah, dan mereka tidak pernah menyuruh manusia menyembah diri mereka. Demikian pula orang-orang yang soleh dan wali-wali Allah. Manusialah yang terlalu berlebih-lebihan terhadap mereka, membuat patung mereka, memajang gambar mereka, membangun dan menghias kuburan mereka, meyakini bahwasanya mereka mengetahui yang gaib, berdoa kepada mereka, bepergian jauh untuk berziarah ke makam mereka, beriktikaf di kuburan mereka, menyerahkan sebagian ibadah kepada mereka, membangun masjid di atas kuburan mereka, atau memasukkan kuburan mereka di dalam masjid,
bertawasul dengan doa mereka setelah mereka meninggal dunia, atau menganggap orang-orang soleh tersebut bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ini semua termasuk berlebihan. Jangan sampai keadaan seseorang seperti keadaan kaum Nabi Nuh alaihissalam yang berlebihan terhadap 5 orang soleh yang disebutkan di dalam surat Nuh ayat 23. Atau seperti keadaan sebagian orang yang mengaku mencintai Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan, Husain, dan sebagian keturunan beliau radhiyallahu an, kemudian berlebihan terhadap mereka. Sampai di sini dulu sahabat, kita akan lanjutkan ke video selanjutnya. Terima kasih.